tampan. Bantu subscribe bagi yang belum subscribe, like, komen dan jangan lupa share ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 4971-4975 Bab 4971, True or False Phoenix. Saat mengejar, seberkas cahaya hitam keluar dari mata sihir emas di antara alis pemuda berjubah emas. Sinar cahaya hitam begitu kuat sehingga menembus ruang yang bengkok dan kacau, dan menyerang binatang suci roh jahat di bawah Landen Sen dengan kecepatan kilat. Tidak baik. Mengusir roh jahat, bulu-bulu di tubuhnya berdiri, dan dia sepenuhnya menopang penghalang cahaya ilahi, mencoba menahan kekuatan pukulan ini. Membakar api dan darah. Landen Sen dengan tegas melepaskan gerakan besar, menggulung lautan darah di langit, berubah menjadi pusaran berwarna darah, dan mengenai sinar cahaya hitam yang mengenainya. Ledakan. Sinar cahaya hitam menghantam pusaran lautan darah, dan ledakan yang memekakkan telinga terdengar. Meskipun Landen Sen mengerahkan seluruh kekuatannya, masih sulit untuk menahan kekuatan berkas cahaya hitam. Setelah bersikeras menghitung waktu bunga. Suara, boom, menghancurkan bumi dan teredam, dan pusaran berwarna darah akhirnya dikalahkan oleh seberkas cahaya. Pemuda berjubah emas memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Meskipun dia hanya pukulan biasa barusan, itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh biksu tingkat semut seperti Hunyuan Daluo Jinxian. Merupakan keajaiban bahwa anak ini dapat menahan serangan sihirnya sendiri untuk beberapa saat. Setelah sinar cahaya hitam mengalahkan pusaran berwarna darah, itu berubah menjadi cahaya sihir hitam yang bergejolak, dan mengenai penghalang cahaya ilahi yang dibuka oleh bulan jahat. Bum bum bum. Dengan ledakan yang memekakkan telinga, penghalang cahaya ilahi langsung dibombardir dengan sejumlah besar retakan oleh cahaya ajaib, dan itu berada di ambang kehancuran, dan itu pasti tidak akan mampu menahan pukulan berikutnya. Kekuatan magis pertahanan yang mengusir roh jahat dibanggakan, tetapi paling-paling mereka hanya bisa menahan kekuatan pukulan lawan. Dalam sekejap mata, pemuda berjubah emas telah menyusul di belakang Xie Yue, tangan kanannya berubah menjadi cakar iblis besar, dan dia meraih binatang suci itu ke arah roh-roh jahat. Ups! Xie Yue memucat karena ngeri. Langkah lawan terlalu cepat, dan dia tidak bisa bereaksi sama sekali. Kekuatan Landen Sen tidak sebagus Xie Yue, jadi tentu saja dia tidak berdaya. Hanya pada saat ini. Kelompok cahaya 9 warna yang mempesona tiba-tiba muncul di celah antar muka yang bengkok, dan kelompok cahaya itu terbang hampir dengan kecepatan seperti teleportasi, menyapu Landen Sen dan Xie Yue. Pemuda berjubah emas menebas dengan cakar. Melihat kelompok cahaya 9 warna yang bergerak cepat, wajah pemuda berjubah emas itu tenggelam, dan wajahnya berangsur-angsur menjadi mengerikan. Feng Li, saya tidak berharap Anda berani muncul di depan kaisar ini. Kali ini kaisar harus menghancurkan mayatmu menjadi 10.000 keping. Kelompok cahaya 9 warna itu sebenarnya adalah burung surgawi yang menyerupai Yuan Feng. Burung surgawi melarikan diri dengan kecepatan yang mencengangkan, dan setelah menarik jarak jauh dari pemuda berjubah emas, cakarnya tiba-tiba merobek ruang yang bengkok. Ruang yang robek melepaskan sepotong besar cahaya putih, dan burung surgawi itu melarikan diri ke dalamnya bersama Landen Sen dan Xie Yue. Dengan sedikit pusing yang dibawa oleh transfer ruang, Landen Sen dan Xie Yue datang ke ruang yang aneh. Ada hamparan putih yang luas, seolah-olah di awan. Di sini adalah. Landen Sen dan Xie Yue melihat sekeliling dengan wajah terkejut. Ini adalah ruang independen yang dibuka oleh kaisar ini. Itu tersembunyi di celah-celah di antar muka dan dapat dipindahkan kapan saja. Kekuatan jiwa iblis tidak sekuat sebelumnya, dan tidak dapat ditemukan di sini di waktu yang singkat. Sebuah suara keras datang. Segera setelah itu, burung surgawi 9 warna yang telah menyelamatkan mereka sebelumnya turun dari langit dan berubah kembali menjadi bentuk manusia. Itu sebenarnya Kaisar Iblis Feng Li. Mata Landen Sen dan Xie Yue melebar, dan ekspresi mereka sedikit bingung. Reaksi pertama adalah mencurigai bahwa mereka telah jatuh ke dalam ilusi yang dilepaskan oleh jiwa iblis lagi. Tapi kalau dipikir-pikir, rasanya tidak enak. Jiwa iblis memiliki kekuatan yang cukup untuk membunuh mereka atau menangkap mereka hidup-hidup, jadi tidak perlu memberikan ilusi, kan? Berani bertanya pada Yang Mulia, apakah itu benar-benar senior Feng Li sendiri? Xie Yue bertanya ragu-ragu. Tidakkah menurutmu aku tidak mirip denganku? Kaisar Iblis Feng Li bertanya balik. Tidak, jangan berani. Dahi Xie Yue berkeringat, dan dia mengepalkan tinjunya lagi dan lagi. Terima kasih, senior Feng Li, telah membantu saya. Saya baru saja bertemu dengan iblis kuat yang berpura-pura menjadi senior Feng Li sebelumnya, jadi saya sangat terkejut. Saya sangat kasar, saya harap senior tidak menyalahkan saya. Sementara Landen Sen mengepalkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih, dia tidak lupa menjelaskan. Bab 4972, Devil Score. Sayangnya, ketika saya mencoba yang terbaik untuk mencapai alam manusia, saya melewatkan waktu terbaik. Di Jun tewas dalam pertempuran Lik, dan segel dunia hancur. Kaisar ini mati-matian hanya mengambil sebagian segel dunia. Feng Li berkata cukup tertekan.
Faktanya, bukan karena Feng Li bertindak terlambat. Pada awalnya, dia bahkan tidak bisa meninggalkan dunia maya. Karena celah antarmuka di dunia maya sangat dekat dengan segel yang ditetapkan oleh Si dan orang suci, dan celah antarmuka ada di gerbang dunia maya. Jika Anda ingin membuka pintu ke dunia maya, Anda tidak boleh menyiasati jiwa iblis itu. Meskipun jiwa iblis disegel, jika Feng Li secara paksa melewati segel, dia masih akan dimusnahkan oleh kekuatan magis jarak jauh yang dilepaskan oleh jiwa iblis. Untuk meninggalkan dunia maya, Feng Li mengambil risiko besar untuk bernegosiasi dengan jiwa iblis, dengan palsu mengaku bersedia membantu jiwa iblis keluar dari masalah dengan imbalan statusnya di alam manusia di masa depan. Jiwa iblis percaya itu benar, dan benar-benar membiarkan Feng Li membuka pintu ke dunia maya. Akibatnya, Feng Li, yang membuka gerbang dunia maya, langsung menyelinap pergi, dan tidak membantu jiwa iblis melarikan diri seperti yang dijanjikan. Ini juga alasan mengapa pemuda berjubah emas menjadi sangat marah ketika melihat Feng Li. Bagaimana dengan urutan ketiga? Tanya Landen Sen. Feng Li berkata, perintah ketiga orang suci adalah membiarkan saya membimbing utusan baru dunia maya ke dunia maya. Terungkap dalam kata-kata terakhir yang ditinggalkan oleh orang suci bahwa utusan dunia maya berikutnya akan muncul pada titik waktu tertentu. Letakkan saja cincin suci di tempat yang lebih aman di alam manusia, dan utusan dunia maya akan menemukan cincin sucinya sendiri. Cincin, dan masuki dunia virtual untuk memecahkan jiwa iblis yang tersegel. Mendengarkan kata-kata Feng Li, Landen Sen mengerutkan kening. Itu adalah pengalaman deja vu lagi, dan setiap gerakannya tampaknya bergantung pada tangan besar yang tak terlihat. Dua ordo pertama Si dan Saintes hanya menyebutkan, sebanyak mungkin, yang membuktikan bahwa meskipun Si dan Saintes mengetahui perkembangan sejarah, mereka juga merasa bahwa peluang untuk mengubah sejarah sangat tipis. Ramalan tentang utusan dunia maya ini tidak sepenuhnya cocok. Meskipun dia telah berhasil memasuki dunia maya sekarang, bagaimana dia bisa menghadapi jiwa iblis Kaisar Iblis? Feng Li berkata dengan kesal, saya pikir utusan dari alam maya begitu kuat di mulut orang suci, tetapi saya tidak berharap itu hanya seorang anak laki-laki berbulu di alam primordial, sayangnya. Semua ini sepertinya tidak ada artinya. Landen Sen terdiam, dan dia tidak berpikir dia bisa melawan jiwa iblis. Setelah menyeberang dari era dewa yang diberikan ke era tiga penguasa, hierarki tampaknya telah disegarkan, dan Landen Sen merasa bahwa kultivasinya jelas tidak mencukupi di era ini. Apakah jiwa iblis memiliki kelemahan? Atau apakah ada cara untuk melemahkan kekuatan jiwanya? Landen Sen mencoba bertanya. Dia merasa bahwa ramalan Si dan gadis suci bukannya tidak berdasar, mungkin ada terobosan. Feng Li melambaikan tangannya dan berkata, kamu berpikir terlalu sederhana. Meskipun jiwa iblis Raja Iblis berada dalam keadaan tubuh jiwa, itu tidak sepenuhnya tubuh jiwa. Pernahkah kamu memperhatikan mata ajaib emas di antara kedua alisnya? Dari jiwa iblis. Xie Yue, yang telah lama terdiam di samping, bertanya, mungkinkah mata iblis adalah tubuh yang ditinggalkannya? Tidak. Feng Li menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, mata iblis emas adalah inti dari dewa iblis yang ditinggalkan oleh Kaisar Iblis Besar. Apa? Ini sebenarnya inti sihir. Begitu kata-kata ini keluar, Xie Yue menarik napas dalam-dalam. Mata Landen Sen semakin melebar, dan keterkejutannya tidak dapat ditambahkan. Tanpa diduga, Kaisar Iblis benar-benar mempertahankan inti iblis. Apa yang disebut inti dewa iblis adalah inti iblis dari pembangkit tenaga listrik tingkat leluhur iblis, dan juga merupakan sumber kekuatan leluhur iblis itu sendiri. Selama inti iblis tidak dihancurkan, Kaisar Iblis tidak dapat dianggap sebagai pemusnahan nyata sama sekali. Pihak lain dapat pulih ke masa jayanya melalui kultivasi bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan dapat membentuk kembali tubuh iblis. Kaisar Agung dari alam iblis yang mempertahankan inti iblis, setelah segel rusak dan dikembalikan ke masa kejayaannya, konsekuensinya tidak terbayangkan. Pada saat itu, apalagi alam void, bahkan di alam manusia Anda, saya takut tidak akan ada eksistensi yang bisa melawannya. Wajah Feng Li serius. Wajah Xie Yue sepucat bumi, sekarang jiwa iblis telah memecahkan segel dan keluar, jika kita menunggu kekuatannya pulih, bukankah kita akan selesai? Feng Li berkata dengan sungguh-sungguh, jiwa iblis itu baru saja merusak segelnya dan tidak meninggalkan celah di antar mukanya. Ini adalah saat terlemah dan waktu terbaik untuk menghadapinya. Sayangnya, bahkan dalam kondisi terlemah, kekuatan tempur jiwa iblis jauh lebih unggul daripada kekuatan rata-rata dari realem asal ilahi. Omong-omong, Feng Li menunjukkan rasa sakit dan menghela nafas, hei, saya pikir utusan dari dunia maya akan datang dan membunuh jiwa iblis yang lemah dalam satu gerakan, tetapi sekarang tampaknya benar-benar tidak ada cara untuk melakukannya. Bab 4973, Nirvana Fire. Wajah Landen Sen berubah beberapa kali, dan dia harus keluar dan berkata, Junior Siu memiliki kekuatan magis khusus, yang dapat melahap jiwa, dan mungkin dapat menggunakannya untuk menangani jiwa iblis, tetapi itu tidak bisa. Jamin sukses, dan itu membutuhkan kerja sama penuh dari dua senior.
Mata Feng Li berbinar, dan dia segera berkata, ayo, bagaimana Anda membutuhkan kerja sama kami? Ini sangat sederhana, selama kalian berdua bisa mengendalikan pergerakan jiwa iblis secara singkat, sehingga aku bisa berhasil melakukan kekuatan magis yang melahap. Landen Sen berkata dengan suara yang dalam. Apakah ini berhasil? Xie Yue mengerutkan kening, merasa tidak bisa diandalkan. Landen Sen hanya memiliki kultivasi yang lemah dari Hunyuan Daluo Jinxian, dibandingkan dengan jiwa iblis dari Kaisar Iblis, itu hanyalah dunia yang berbeda. Bahkan jika dia terbunuh, dia tidak percaya bahwa Landen Sen dapat menghadapi jiwa iblis Kaisar Iblis. Sebelum menunggu Landen Sen berbicara, Feng Li menggertakkan giginya dan berkata, ngomong-ngomong, aku hanya bisa membiarkan dia mencoba. Meskipun Landen Sen lemah dan lemah, Feng Li juga percaya bahwa ramalan Si dan gadis suci bukannya tidak berdasar, dan mungkin anak ini benar-benar memiliki cara untuk menghadapi jiwa iblis. Bahkan Feng Li berkata begitu, Xie Yue hanya bisa menerima takdirnya. Bum bum bum. Ruang putih tempat ketiganya berada semakin bergetar. Pada akhirnya, dengan ledakan keras, ruang itu runtuh. Xie Yue melepaskan lampu pelindung tubuh untuk menutupi Landen Sen, mencegah tubuhnya terkoyak oleh kekuatan distorsi ruang. Dalam sekejap mata, badai ruang angkasa yang bergejolak menelan ruang putih dalam sekejap, dan mereka bertiga terpapar kembali di celah antar muka. Jiwa iblis Kaisar Iblis, yang telah berubah menjadi pemuda berjubah emas, muncul lagi di depan mereka bertiga, dengan darah melonjak di sekujur tubuhnya, dan tekanan mengerikan yang muncul berubah menjadi darah berwarna substansial. Badai, menyapu seperti laut yang luar biasa. Landen Sen tercekik oleh aura ganas dan tekanan mencekik ini, dan hatinya gemetar. Mata pemuda berjubah emas itu jatuh pada Feng Li, dan dia mencibir, Feng Li, jika kamu terus meringkuk di tempat ini, Kaisar ini mungkin tidak dapat menemukanmu, tetapi kamu berani muncul di depan Kaisar ini, kamu hanya mencari kematian. Apakah kamu pikir Kaisar ini tidak bisa menangkapmu? Wajah Feng Li muram dan berkata, biarkan aku menjadi sombong hanya untuk gumpalan jiwa iblis, Kaisar ini telah menunggumu untuk waktu yang lama, dan hari ini adalah kematianmu. Begitu suara itu jatuh, Feng Li segera berubah menjadi tubuh asli burung Phoenix dan melakukan sihir. 8 api Dewa Gurun, Dewa Api Patuh. Phoenix terbang 9 warna menggulung api Dewa Matahari seperti gelombang mengerikan, membawa kekuatan kehancuran yang tak tertandingi, dan menyerang pemuda berjubah emas. Hampir pada saat yang sama, Xie Yue juga berubah menjadi binatang suci untuk mengusir roh jahat, dan seberkas cahaya perak keluar dari mulutnya, menyerang pemuda berjubah emas. Huff, benar-benar bodoh untuk berani pamer di depan Kaisar ini bahkan dengan trik kasar ini. Pemuda berjubah emas mengangkat telapak tangan kanannya sedikit, dan cahaya sihir hitam besar keluar dari telapak tangannya, berubah menjadi pusaran hitam. Saya melihat bahwa pusaran hitam menyerap semua cahaya matahari yang kuat dan sinar perak, dan memantulkan kembali semua serangan. Untuk sementara waktu, sejumlah besar api ilahi emas dan cahaya ilahi perak menyerang Feng Li dan Xie Yue. Wajah Landen Sen serius, dan dia mampu mengendalikan kekuatan luar angkasa ke tingkat magis seperti itu. Kekuatan jiwa iblis ini jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Meskipun basis budidaya jiwa iblis hanya di alam asal ilahi seperti Feng Li, pemahamannya tentang kekuatan hukum jauh melebihi Feng Li, dan kekuatan tempur kedua belah pihak jelas tidak pada tingkat yang sama. Adapun Xie Yue, keberadaannya hanya dapat dianggap lebih baik daripada tidak sama sekali, dan itu tidak akan mempengaruhi situasi pertempuran sama sekali. Bum bum bum. Feng Li dan Xie Yue melawan kekuatan magis yang mereka lepaskan, dan terdengar suara gemuruh dan ledakan. Pemuda berjubah emas itu sepertinya tidak mau membuang waktu, tangannya berubah menjadi cakar raksasa, dan dia meraih tubuh Feng Li dan Xie Yue dengan kecepatan kilat. Basis kultivasi Xie Yue tidak bagus, dan sebelum dia sempat melawan, tubuhnya yang besar dipegang erat oleh cakar iblis. Feng Li menggulung lautan besar api 9 warna, berjuang untuk melawan kekuatan cakar iblis, tetapi dengan cepat ditekan oleh tembakan cahaya hitam dari mata iblis emas di antara alis pemuda berjubah emas. Cahaya hitam besar memadamkan lautan api, dan Feng Li tidak dapat dihindari, dan akhirnya ditangkap oleh cakar iblis. Pemuda berjubah emas tertawa dan berkata, Feng Li, saya pikir Anda masih memiliki sarana untuk melawan beberapa kali, tetapi Anda tidak ingin menjadi begitu lemah dan tak tertahankan. Dengan keterampilan kecil ini, apakah Anda akan malu untuk berteriak? Pada Kaisar ini, kecoa besar, semut kecil, semuanya dengan patuh menjadi jatah Kaisar. Begitu olok-olok itu jatuh, cakar dengan cepat menarik keduanya. Pemuda berjubah emas ingin langsung menelan jiwa mereka berdua dan memperkuat dirinya sendiri. Pada saat Feng Li ditarik oleh cakar iblis dan ditarik di depan pemuda berjubah emas, mata Feng Li melebar karena marah, dan raungan histeris keluar dari mulutnya, jiwa iblis kotor, kamu bahkan tidak bisa pikirkan tentang itu. Segera setelah raungan itu jatuh, tubuh Feng Li, yang terpenjara oleh cakar iblis, tiba-tiba melepaskan cahaya ilahi 9 warna yang sangat menyilaukan, yang langsung membuat ruang kacau di antar muka retak menjadi emas murni, dalam dan mempesona.
Intensitas cahaya itu tidak bisa lagi diungkapkan dengan kata-kata. Bab 4974, Sin de Cerves Deat. Baik. Landen Sen menanggapi dengan ekspresi serius. Saya melihat sejumlah besar darah berceceran di sekujur tubuhnya, berubah menjadi awan tebal darah, dan melahap pemuda berjubah emas yang dipenjara oleh api nirvana. Dalam sekejap, awan darah melahap tubuh pemuda berjubah emas. Feng Li mengendalikan api nirvana untuk mencegah api melukai Landen Sen. Pemakan jiwa-jiwa. Landen Sen sepenuhnya mengerahkan kemampuan fagositosis dalam sihir bayangan darah, dan awan darah melepaskan cahaya berdarah yang menutupi langit dan matahari. Pria muda berjubah emas itu langsung merasakan kekuatan melahap yang bekerja pada tubuh jiwanya, dan tubuhnya ditarik oleh awan darah, terdistorsi dengan keras. Magic Mystery Tome. Kamu benar-benar mengolah Demon Mysterious Tome, dan dia memang keturunan dari leluhur iblis. Pemuda berjubah emas memelototi Landen Sen dengan kaget. Keturunan iblis leluhur. Landen Sen menyipitkan matanya. Mungkinkah saraf darah yang Anda kembangkan ada hubungannya dengan setan leluhur? Landen Sen tidak terlalu memikirkannya, dia berteriak dengan keras, dan sepenuhnya melepaskan kekuatan dalam sutra esensi dan hukum abadi, mendesak teknik melahap sihir bayangan darah secara ekstrim. Cahaya darah di awan darah telah meroket, dan sepotong besar cahaya darah telah menyerang mata ajaib emas di antara alis pemuda berjubah emas. Tubuh hantu pemuda berjubah emas mulai kabur, dan jiwa iblis jelas terpengaruh, tetapi dia tidak panik sama sekali, melainkan mencibir, "Wah, aku pikir kamu gila. Bahkan jika Anda memiliki buku misteri sihir, tetapi dengan basis kultivasi Anda ingin membongkar inti sihir kaisar ini. Itu hanya mimpi bodoh. Jika kaisar ini tidak melihatmu sebagai keturunan dewa iblis kuno, dia akan mengambil alih tubuhmu sejak lama. Aku tidak menyangka kamu, sebagai keturunan dewa iblis, menjadi begitu bodoh, dan masih ingin menyerap inti iblis kaisar ini. Karena kamu bersikeras mencari kematian, jangan salahkan kaisar ini karena menduduki tubuhmu dan membangun kembali tubuh iblis." Begitu suara itu jatuh, mata ajaib emas di antara alis pemuda berjubah emas itu menembakkan ratusan juta lampu ajaib emas. Cahaya sihir emas yang kejam menembus awan darah dan mengenai tubuh Landen Sen secara langsung. Bum bum bum. Dengan ledakan yang memekakkan telinga, cahaya ajaib langsung mengalahkan awan darah. Landen Sen dipukuli kembali ke bentuk bayangan darah humanoid. Ups. Feng Li terkejut ketika dia melihat ini, dia menggunakan kekuatan terakhirnya untuk melepaskan api nirvana dan menyerang pemuda berjubah emas. Namun, jiwa iblis itu juga tampaknya ingin pergi, dan langsung meledakkan tubuhnya. Ledakan. Energi cahaya sihir yang merusak meletus dari tubuh pemuda berjubah emas, dan cahaya yang menakjubkan hampir menerangi seluruh celah antar muka. Energi cahaya ajaib yang menakutkan meletus dengan kekuatan yang menakutkan di langit, dan api nirvana padam. Bintang emas gelap terbang keluar dari cahaya keemasan, luas dan dalam. Itu adalah inti iblis dari Kaisar Iblis. Saya melihat bahwa inti sihir emas gelap menyapu ke arah Landen Sen hampir dengan kecepatan seperti teleportasi, dan langsung menghilang ke dalam tubuh Landen Sen. Ada rasa sakit seperti air mata dari jiwa dan tubuh, yang hampir membuat kesadaran Landen Sen runtuh. Selesai. Mata Landen Sen terbuka lebar, dan matanya penuh kengerian dan keengganan. Keinginan delusi untuk melahap inti iblis dari kaisar besar dari domain iblis, tetapi ditelan oleh inti iblis secara tak terduga. Landen Sen dapat merasakan bahwa inti iblis lawan dipenuhi dengan sihir kuat yang hampir tak terbatas, dan fluktuasi energi yang sangat besar dari inti iblis dapat dengan mudah menghancurkan jiwa dan tubuhnya. Ini bukan eksistensi yang bisa ditelan oleh diri sendiri. Nak, demi tujuan besarku di alam iblis, kaisar ini akan menerima tubuh dewa iblismu. Setelah kaisar ini kembali ke alam iblis, dia akan meminta maaf kepada leluhurnya. Begitu suara itu jatuh, inti iblis dari kaisar iblis mulai merebut tubuh dan jiwa Landen Sen. Berdengung. Cahaya ajaib menembus tubuh jiwa Landen Sen dan mencapai kehendak spiritual di bagian terdalam dari tubuh jiwa. Pada saat ini, cahaya darah tak berujung tiba-tiba muncul dari tubuh jiwa Landen Sen. Cahaya darah dipenuhi dengan aura negatif yang mengerikan seperti kekerasan, kemarahan, kebencian, yang secara langsung menembus jiwa iblis dari kaisar besar dari domain iblis. Apa? Kaisar iblis terkejut, dan secara tidak sadar ingin menolak cahaya darah aneh ini. Tetapi cahaya darah ini tampaknya diubah oleh kekuatan kehendak yang sangat kuat, yang tidak dapat dilawan oleh kekuatan magis sama sekali. Dalam sekejap, inti iblis dari Raja Iblis terperangkap dalam darah. Entah sudah berapa lama, Kaisar Iblis secara bertahap sadar kembali. Dia sebenarnya terlibat dalam lautan darah. Bab 4975, Promoted to Demon Ancestor. Sangat disayangkan bahwa Landen Sen memiliki tingkat kontrol yang rendah atas Fengji Astrolabe dan tidak dapat mengerahkan semua kekuatan dari Fengji Astrolabe. Cahaya hitam dan putih yang dilepaskan dari tubuhnya tidak bisa sepenuhnya menekan cahaya sihir emas. Kedua kekuatan ini terus-menerus bersaing.
Cedera tubuh dan jiwa Landen Sen semakin parah. Hanya pada saat ini. Tidak jauh, sekelompok cahaya hitam dan putih tiba-tiba terbang dari lengan Feng Li, berubah menjadi kejutan, dan menembak ke arah Landen Sen. Melihat lebih dekat, kelompok cahaya hitam dan putih adalah fragmen hitam dan putih yang misterius. Itu adalah fragmen Dao Surgawi. Ternyata energi yang dikeluarkan oleh astrolabe Feng Ji itu menyedot potongan Heavenly Dao di tubuh Feng Li. Saya melihat bahwa bagian dari Dao Surgawi yang terbang secepat kilat, dan itu menghilang ke dalam tubuh Landen Sen dalam sekejap. Retakan. Fragmen Heavenly Dao seperti magnet, dikombinasikan dengan astrolabe penyegel di tubuh Landen Sen, membuat suara tabrakan seperti emas dan batu giok. Pada saat pecahan Heavenly Dao ini digabungkan dengan astrolabe, cahaya hitam dan putih yang memancar keluar dari tubuh Landen Sen tiba-tiba meningkat, menekan cahaya sihir emas dengan kekuatan penghancur. Kekuatan yang dilepaskan oleh astrolabe Feng Ji yang lebih lengkap akhirnya menekan inti iblis dari Kaisar Iblis. Cahaya ajaib emas meredah. Ada cahaya hitam dan putih yang melonjak di tubuh Landen Sen, seolah-olah itu mengandung kekuatan melahap yang sangat besar, dengan liar menelan dan menyerap cahaya sihir emas. Bermandikan cahaya ajaib keemasan, tubuh Landen Sen yang rusak sedang diperbaiki dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan itu dikembalikan ke keadaan semula dalam sekejap. Inti iblis dari Kaisar Iblis bergabung dengan tubuh dan jiwanya. Landen Sen berdiri di ruang yang hancur, tubuhnya terbakar dengan api ajaib emas yang aneh, dan pola matahari darah yang menjulang mulai mengembun di antara dahinya, melepaskan cahaya darah yang menakjubkan. Anak ini. Feng Li tercengang ketika melihatnya, menunjukkan ekspresi bingung dan tidak bisa dipercaya. Luar biasa, anak ini benar-benar bisa melahap inti iblis dari Kaisar Iblis. Bagus. Dengan bantuan astrolabe Feng Ji, Landen Sen sepenuhnya menelan dan menyerap inti iblis dari Kaisar Iblis, menerobos kemacetan puncak primordial dalam satu nafas, dan dipromosikan ke ranah leluhur iblis. Apa? Pada saat pola dewa matahari darah di alis mengembun dan terbentuk, Landen Sen berteriak di langit, mulut, hidung, dan telinganya memancarkan cahaya darah setinggi langit, dan pola dewa matahari darah di alis menyemburkan darah tanpa akhir. Cahaya, ventilasi ke segala arah. Intensitas cahaya darah langsung membuat ruang di celah antarmuka menjadi merah darah. Rasa paksaan yang menakutkan hingga ekstrim seperti langit dan bumi runtuh dan langit runtuh. Auranya begitu kuat sehingga kata-kata tidak bisa lagi menggambarkannya. Setelah merasakan perubahan dalam napas Landen Sen, Xie Yue, yang tidak jauh dari sana, mau tidak mau terengah-engah menghirup udara dingin. Bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Iblis seperti dia bisa merasakan tekanan mencekik dari Landen Sen. Dapat dilihat bahwa kekuatan rune divine yang diringkas oleh Landen Sen jauh melebihi kekuatan para dewa biasa. Berpikir bahwa Landen Sen bahkan bisa menelan inti iblis dari Kaisar Iblis, Xie Yue benar-benar tercengang, dia belum pernah melihat seorang biarawan dengan kemampuan yang menantang langit. Setelah sekitar 100 napas, pola dewa matahari darah di alis Landen Sen berangsur-angsur stabil, dan pola dewa melepaskan cahaya darah dalam yang menggetarkan jiwa, memberi orang rasa bangsawan seperti memandang dunia. Kesadaran Landen Sen berangsur-angsur menjadi sadar, dia menutup matanya untuk pertama kalinya, dan melihat ke dalam tubuhnya. Itu berhasil. Dia benar-benar berhasil melahap inti iblis dari Kaisar Iblis. Dan inti sihir itu telah sepenuhnya digunakan untuk dirinya sendiri, dan itu telah menjadi inti sihirnya sendiri. Dia juga menembus kemacetan kultivasi, dan dipromosikan ke ranah yang mulia surgawi dalam satu gerakan. Landen Sen tercengang. Awalnya, menurut idenya, promosi ke ranah yang mulia surgawi tidak tahu bahwa itu adalah masalah tahun monyet dan bulan kuda. Saya tidak menyangka bahwa perjalanan ke dunia maya akan benar-benar memberi saya kesempatan yang begitu besar. Merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya, Landen Sen merasakan perasaan tidak nyata yang kuat. Untuk sementara, Feng Li tidak percaya bahwa Landen Sen benar-benar melahap inti iblis, dan bahkan khawatir apakah inti iblis dari Kaisar Iblis yang membawa Landen Sen pergi, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk melangkah maju dan bertanya. Sen Daoyou, bagaimana perasaanmu? Landen Sen membuka matanya, dan secara alami melepaskan napas yang kuat, dan berkata dengan penuh semangat, berkat bantuan senior Feng Li, junior ini telah berhasil. Selamat kepada utusan karena dipromosikan ke alam setengah dewa.